Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sebaik-baiknya semata atas ridhonya. Baik anak-anak kelas 6 yang Pak sayangi, berjumpa lagi dengan Pak Kris pada pertemuan kali kedua ya. Jadi tentunya masih dalam pelajaran TIK. Pada pertemuan kedua ini, Pak Tris akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya tentang mengenal program pengolah angka. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang apa itu program pengolah angka. Baik, kita mulai untuk program pengolah angka yang akan kita gunakan. Akan Pak jelaskan lebih lanjut. Ini adalah lanjutan materi mengenal program pengolah angka. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah sampai pada tampilan jendela Microsoft Excel ya. Nah, kita sudah mempelajarinya dan kita lanjut sampai pada menu dan ikon dalam Microsoft Excel. Jadi begini anak-anak, untuk menu dan icon ya dalam Microsoft Office itu Microsoft Excel 2010 nanti akan kita buka apa saja isinya ya. Jadi ketika kalian mempelajari program apapun pasti kalian akan dapat menjumpai ya yang namanya menu dan ikon. Karena menu dan ikon merupakan suatu perintah ya pada saat kalian menggunakan program. Kalau di Excel ya kalian menggunakan program Excel. Sebelumnya kalian sudah mempelajari program Microsoft Word ataupun program PowerPoint di kelas 5 ya. Jadi ketika kalian menggunakan program-program itu, kalian juga bertemu ataupun menjumpai dengan yang namanya menu dan ikon. Dan pada program pengolah angka pun kali ini ya, yaitu program Excel, kalian juga akan mempelajari menu dan ikon juga ya. Baik, menu dan ikon pada Excel 2010 apa saja? Kita pelajari menu dulu. Jadi menu itu pengertiannya adalah deretan perintah ya. Jadi deretan menu yang diwakili oleh teks itu adalah menu. Kumpulannya namanya menu bar ya. Jadi menu bar itu adalah deretan menu untuk yang mewakili suatu perintah. Dan biasanya diwakili oleh teks ataupun tulisan. Contohnya ada menu apa saja? Menu file, kemudian menu home, ada menu insert ya, page layout dan lain-lain. Yang jelas menu itu ada pada bagian atas ya. Jadi di sana kalian bisa melihatnya nama-nama menunya ya. Baik, untuk menu seperti itu kita lanjut pada icon ya. Masih ingat ya pengertian icon itu apa? Ikon adalah gambar kecil yang mempunyai arti ya. Jadi ikon ini harus selalu kalian ingat ya, karena sudah dipelajari mulai kelas 1. Kalian selalu mempelajari ikon. Dan ikon pengertiannya tidak akan berubah sampai kapanpun ya. Jadi ikon ini adalah gambar kecil yang memiliki arti. Nah, contohnya ini pengertiannya ya. Jadi ikon diwakili oleh gambar-gambar kecil yang mengandung perintah tertentu. Ya. Contoh ikon, ada ikon save. Save ini perintah untuk menyimpan file atau menyimpan dokumen ya yang sudah kalian buat. Biasanya ikon save dilambangkan gambar apa? Gambar disket ya. Jadi gambar disket itu melambangkan perintah menyimpan atau save. Terus contoh yang kedua ikon paste ya.
paste tulisannya. Gunanya itu apa? Untuk menempel hasil salinan sebuah objek. Ya, jadi kalau kalian sudah melakukan perintah copy ya ataupun cut ya. Nah, untuk menampilkannya atau menempel hasil salinannya itu kalian harus menekan icon paste. Nah, kalau tidak ditekan icon paste bagaimana? Ya tidak akan muncul hasilnya. Ibaratkan hanya di copy saja, tapi tidak ditempel, tidak dikeluarkan. Ya, jadi tidak akan muncul hasil. Oleh karena itu, untuk menampilkan hasil salinan sebuah objek, kalian harus menekan icon paste. Icon paste ada di sebelah kiri atas, biasanya begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mengoperasikan Microsoft Excel 2010. Ya, jadi untuk mengoperasikan Microsoft Excel 2010 pada pertemuan awal sudah Pak Tris jelaskan langkah membukanya ya. Yaitu pertama klik logo Windows, All Program, kemudian Microsoft Office dan Microsoft Office Excel 2010. Itu adalah langkah-langkahnya. Ya. Nah, di dalam kalian menggunakan Excel ini untuk apa saja? Jadi ini adalah aktivitas standar yang pasti dipelajari, yaitu pertama membuat dokumen baru atau membuat file baru. Ya. Jadi membuat dokumen baru, perintahnya bagaimana? Perintahnya adalah klik menu file, kemudian klik new, kemudian create. Ya, jadi itu perintahnya. Jadi file new create. Jadi mohon maaf untuk kali ini kita tidak bisa praktek bersama ya, karena kondisinya masih mengharuskan kita belajar dari rumah ya. Jadi kalau kalian mungkin sudah punya buku, bisa sambil dibuka bukunya. Dan bagi yang mungkin di rumah ada komputer dan sudah ada programnya, bisa sambil praktek, begitu ya. Jadi itu langkah untuk membuat dokumen baru, file new create. Jadi, file new create. Dan jika kalian benar melakukan langkahnya, maka akan tampil jendela Excel seperti yang kemarin kita temukan ya. Baik, kita lanjutkan membuka file. Nah, untuk membuka ini kita lakukan ketika kita akan membuka dokumen yang sudah pernah kita buat dan kita simpan ya. Jadi kalau kalian sudah pernah membuat dokumen kemudian sudah disimpan, maka bisa dibuka kembali dengan tujuan apa? Ya kalau kita mau mengedit ya bisa saja. Artinya mengedit itu membuka kembali dengan tujuan menambahi, mengurangi ataupun menghapus ya, begitu. Baik, perintahnya bagaimana membuka file? Ya, pertama klik menu file. Yang kedua pilih open ya, jadi open itu artinya membuka. Kemudian pilih lokasi folder tempat menyimpan. Di mana kalian menyimpan dokumennya ya, kalian cari foldernya. Setelah itu klik open ya. Jadi itu perintahnya. Jadi klik menu file, open, kemudian cari foldernya, cari nama filenya ya. Jika sudah ketemu kita klik open ya. Dan nanti file ataupun dokumen yang sudah disimpan pasti akan terbuka. Baik, kita lanjut. Ini menyimpan file. Menyimpan file. Jadi pada saat kalian sudah membuat dokumen ya atau membuat file, kalian harus menyimpannya. Karena apa? Karena ketika kalian sudah membuat
suatu pekerjaan dan pekerjaan itu tidak disimpan, maka akan sia-sia pekerjaan kalian ya. Oleh karena itu harus disimpan sehingga pada kesempatan yang lain bisa kalian buka kembali ya. Itu perintahnya bagaimana? Perintahnya adalah klik menu file, pilih save ya, save itu artinya menyimpan, kemudian tentukan folder dan nama file untuk menyimpan ya. Jadi kalian bisa cari foldernya terlebih dahulu, terus baru diketik nama file ya. Nama file diketik, kemudian kita klik save. Save artinya simpan gitu ya. Jadi itu langkah-langkah untuk menyimpan dokumen atau menyimpan file. Kemudian kita lanjutkan menutup program. Nah ini jadi menutup program ini harus kalian lakukan ketika kalian sudah selesai melakukan pekerjaan apapun ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah membuka program Excel ya, ketika selesai jangan lupa ditutup ya, jangan tiba-tiba komputer dimatikan, nanti akan menggantung istilahnya ya. Jadi kalian harus tutup programnya terlebih dahulu setelah selesai semuanya. Perintahnya bagaimana? Perintahnya adalah yang pertama klik menu file ya. Menu file, pilih atau klik exit Excel ya. Ini tergantung programnya. Nanti kalau kalian misalkan menggunakan Office 2010 ya ataupun Excel 2010, itu perintahnya adalah exit Excel. Tapi nanti kalau menggunakan Office 2016 ya, itu close, jadi file dan close, akan tertutup programnya. Nah, untuk di 2010 klik exit Excel ya, atau klik tanda silang merah di sudut kanan atas program Excel. Nah, itu adalah tanda silang merah, artinya close, bisa ditutup sehingga kalian sudah bisa mengakhiri program Microsoft Excel yang kalian pelajari gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan materi pada bab pertama ini sampai di situ sudah selesai ya. Kemudian di akhir pertemuan seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nah, ini tugasnya ada di buku. Jadi kerjakan soal latihan pada buku cetak halaman 11, 13 sampai 15 di kertas folio bergaris. Kemudian ditulis jawabannya saja, tidak usah ditulis soalnya ya. Meskipun ada gambar, tidak usah digambar ya, tinggal kalian tulis jawaban. Kemudian kumpulkan lembaran hasil jawaban dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kelas. Itu ya, jadi tidak usah difoto, tidak usah dikirim ya. Kemudian nanti setiap kalian mengumpulkan tugas di guru kelas harus disertakan, harus dikumpul. Nah, itu penjelasan dari Patris. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kalian bisa mengikuti dan bisa mempraktekkan nantinya ya. Ya, jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum, dan di like and share atau dikomentari juga boleh ya. Semuanya demi kebaikan bersama ya. Baik, sekian dulu dari Patris. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Patris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.